Di dalam kantor tersembunyi, editor Lucky memelototi staf yang berlutut di lantai. Dia begitu tergoda untuk mengunyahnya sampai berkeping-keping. Aku pasti mengalami kesialan karena telah menemukan sampah sepertimu. Izinkan aku memberitahumu, jika kau bukan sepupuku, aku akan memintamu untuk meninggalkan satu jari. Pria itu memegangi kepalanya saat dia gemetar. Saat ini, orang-orang di Mandala juga mencoba memburunya. Cepat kemasi tasmu. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Mandala untuk menemukanmu? Aku memperingatkanmu, jika Mandala menemukanmu, takdirmu tampaknya tidak menjanjikan. Jadi, lebih baik kau tidak mengambil langkah menjauh dari sisiku. Pria itu bertindak atas dorongan hati, dan baru menyadari keseriusan tindakannya. Dia berdiri dengan kaki goyah, dan kembali ke kantornya sendiri untuk mengemasi barang-barangnya. Sementara itu, editor Lucky memutuskan dia harus sepenuhnya meninggalkan kantor tersembunyi itu. Jika tidak, jika Kenzie melacak mereka, bagaimana dia akan terus hidup? Lucas belum pernah mendengar tentang Black Label Studio sebelumnya. Di antara banyak perusahaan media, Black Label bahkan tidak memiliki peringkat. Namun, Kenzie telah menginstruksikannya untuk menempatkan semua fokusnya pada penyelidikan mereka. Jelas bahwa Kenzie sudah menganggap masalah ini ada hubungannya dengan Black Label. Jika ini masalahnya, untuk studio kecil yang memiliki foto Alexa mencium seseorang, mereka pasti telah menguntit Alexa cukup lama. Pada saat yang sama, saat foto Alexa terungkap, Ayu Gani juga menarik beberapa masalah. Dia sebelumnya berhubungan dengan brand pakaian dalam negeri papan atas, Uniqlo. Mereka telah mengundang Ayu Gani untuk tampil di final acara peluncuran mereka di Indonesia. Menurut kontrak mereka, Ayu Gani hanya diharuskan mengenakan satu set lingerie untuk acara terakhir. Tapi ketika datang ke latihan, mereka memintanya untuk mengganti menjadi 3 set lingerie, dan meminta Ayu Gani berpose seperti yang mereka inginkan. Ayu Gani menggunakan kontrak untuk menolak permintaan mereka, tapi mereka bersikeras untuk menempel padanya. Mereka bahkan menyeretnya ke atas panggung, dan memaksanya menyelesaikan latihan. Menurut status Ayu Gani, dia biasanya tidak mengalami perlakuan semacam ini. Tapi, Uniqlo punya koneksi di dunia bawah. Bahkan jika mereka berurusan dengan Mandala, mereka tidak peduli. Tidak lama kemudian, Ayu Gani sekali lagi difitnah. Orang yang menghinanya langsung memanggilnya sepasang sepatu rusak, dan mengeluh bahwa sebagai model, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap seperti itu. Saat Ayu Gani ditindas, Lucas menerima panggilan telepon dari asisten Ayu Gani. Dia diam-diam menemukan kesempatan untuk menelepon. Wajah Lucas menjadi pucat. Dia kemudian melaporkan kejadian itu ke Kenzie. Sejak Marcel kembali, masalah kami meningkat, Lucas menunjukkan. Tentu saja, ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah melakukan penelitian yang cermat. Marcel dan bos Uniqlo berteman sejak lama di luar negeri. Jadi, kekhawatirannya bukan pada Mandala, tapi Ayu Gani. Kenzie berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan melihat keluar. Setelah itu, dia berbalik, mengeluarkan ponselnya dan memanggil Tuan Marcel. Tuan Marcel. Apakah ini Kenzie? Ada apa? Kenzie terdiam selama 2 detik sebelum dia tertawa lembut. Jika Marcel menyentuh garis bawahku lagi, aku tidak punya pilihan selain melumpuhkannya. Apa yang sudah dilakukan Marcel kali ini yang membuat Tuan Kenzie tidak bahagia? Apakah aku terdengar seperti bercanda? Suara Kenzie tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, membuat orang-orang di sekitarnya bergidik. Setelah mendengar nada suara Kenzie, Tuan Marcel menyadari bahwa dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Jadi, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan serius. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Satu-satunya masalah adalah,
diancam oleh seseorang dari generasi muda membuatnya sedikit marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia sering berjalan di garis halus di bawah hidung Mandala, dia tidak pernah berani membalas. Tuan, apakah ada gunanya memperingatkan Star King seperti ini? Aku tidak berniat untuk memperingatkan mereka, aku hanya memberitahu mereka sebelum aku bergerak. Setelah berbicara, Kenzie kembali ke meja kantornya. Sore ini, Alexa dan aku akan terbang ke Jepang. Pastikan untuk menyelesaikan masalah dengan foto. Jangan khawatir, fotonya belum menyebar terlalu jauh. Tunggu saja beberapa hari, saat berita lain terungkap, semua orang akan melupakannya. Ditambah, aku akan memanfaatkan waktuku dan menemukan sumber fotonya. Gilang meletakkan tangan kanannya di sakunya dan memberi Kenzie jaminan serius. Tapi, kau tidak berencana mengumumkan hubunganmu dengan Alexa? Aku berjanji pada Alexa aku akan mengumumkan pernikahan kita setelah 6 bulan. Jika ini bukan pilihan terakhir, aku ingin mencoba yang terbaik untuk menepati janjiku. Setelah berbicara, Kenzie mengunci beberapa dokumen penting sebelum mengambil kunci mobilnya. Tapi, jika seseorang ingin bermain game denganku, aku akan sangat senang untuk bermain bersama. Jadi bagaimana jika kita mengungkapkan hubungan kita? Adapun Uniqlo, jika mereka bersikeras menggunakan latar belakang dunia bawah mereka, maka kita harus menggunakan metode dunia bawah untuk menangani mereka. Ya, dimengerti. Berita tentang Mandala yang memburu Black Label Studio segera menyebar ke seluruh industri. Dalam perjalanan, Lukas menerima panggilan telepon dari asistennya, memberitahukan bahwa mereka telah menemukan keberadaan Black Label Studio. Lukas segera memutar mobilnya, dan menuju gedung tempat Black Label berada. Namun, pada saat dia tiba, studionya sudah kosong. Yang tersisa hanyalah kertas bekas yang ada di tempat sampah dengan logo Black Label tercetak di atasnya. Kita hanya ingin berbicara dengan bos mereka. Apakah mereka harus memperlakukan kita seperti triad? Kenapa mereka kabur? Asisten Lukas mengeluh. Ketika seseorang merasa bersalah, mereka secara alami akan melarikan diri. Lukas dengan hati-hati menganalisis studio dan mencari di setiap tempat persembunyian yang mungkin, termasuk balkon. Ada apa dengan mereka? Entah mereka berkolusi dengan seseorang, atau mereka masih memiliki bukti lain yang berhubungan dengan Alexa, dan takut Mandala akan menemukannya, tebak Lukas. Dia mulai menuju kamar mandi, tetapi kali ini, dia menerima panggilan telepon dari asisten Ayugani. Uniqlo sedikit berlebihan. Mereka sangat membutuhkan bantuannya. Kalian lanjutkan pencarian. Kumpulkan bukti dan informasi berguna sebanyak yang kalian bisa. Setelah berbicara, Lukas meninggalkan gedung dan bergegas ke lokasi Ayugani. Dengan ketenaran dan dukungan dari Mandala, sudah lama sejak Ayugani menemukan kolaborasi yang tidak masuk akal. Mereka sepenuhnya mengabaikan kontrak mereka, dan tidak takut dengan latar belakang Mandala memaksanya untuk berganti menjadi 3 set lingerie, dan memaksanya untuk melakukan pose tertentu. Manajer Ayugani sudah menangis karena marah di bawah panggung, dan asistennya tanpa henti memanggil Lukas. Kolaborator yang kuat seperti ini tidak tahu malu dan menakutkan. Ayugani, karena ini adalah latihan, tempat tersebut hanya berisi staf dan Ayugani hanya membawa manajer dan asistennya. Uniqlo memperingatkan bahwa jika mereka tidak mengikuti tuntutan mereka, mereka tidak akan bisa pergi. Ayugani takut mereka akan melakukan kekerasan, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan mengikuti perintah mereka. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti ini. Ayugani, kau melakukan pose yang salah. Ayo mulai lagi, sutradara acara diarahkan. Ayugani berdiri dengan hampa di atas panggung. Tapi, saat ini, Lukas muncul ditemani sekelompok pengawal. Ada total 7-8 dari mereka,
semuanya dalam satu baris. Saat melihat Lukas, Ayu Gani merasa sedikit malu. Lagi pula, dia tidak terlalu lelah. Begitu dia melihat pipi Ayu Gani yang memerah, Lukas segera melepas jaketnya, mendekati landasan pacu dan meletakkannya di pundaknya. Namun, saat dia akan membawanya pergi, sutradara acara tiba-tiba bertanya, "Siapa kau?" "Direktur artis Mandala, Lukas." Lukas menjawab dengan nada dingin. Pria itu terkejut sesaat sebelum bertanya dengan momentum yang kurang dari sebelumnya. "Dia tidak bisa pergi, dia masih bekerja. Apakah kau ingin melanggar kontrakmu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.